Koordinasi oleh Pak Roma kelompok 8 yang menggantikan kelompok Pak Ali Buana karena ada sibuk. Iya, jadi penanggung jawab kegiatan keluarga. Silakan Pak Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode pengajaran bahasa dan sastra Indonesia Profesor Dr. Haji Zainal Arifin serta rekan-rekan seperjuangan jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Kami dari kelompok 8 mohon izin untuk mempresentasikan yang menggantikan dari kelompok 7 yang seharusnya dipresentasikan pada pekan ini, namun karena ada halangan acara tadi yang disampaikan, sehingga insya Allah dengan ala kadarnya yang kami siapkan ini, semoga bisa mengisi waktu perkuliahan kita berdiskusi yang produktif, materi tentang pengembangan media instruksional dan lokakarya perencanaan pendidikan jarak jauh atau terbuka. Sebelumnya kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roma Hadi Trisusangka. Kami bertiga, anggota yang kedua Kak Amrin Dominikus Sihotang. Kemudian ada Kak Kis Andayani. Baik, maaf saya sambil. Baik, ada 3 pahlawan pengganti ini. Susah ini kalau tidak ikhlas menggantikan teman yang sudah terlanjur dijadwalkan, itu agak susah. Ya, alhamdulillah kelompok Pak Roma sudah siap antisipasi jauh-jauh sebelumnya. Ya, silakan lanjutkan. Di bab 11 ini kita bahas terlebih dahulu materi terkait dengan pengembangan media instruksional. Namun kita terlebih dahulu melihat cuplikan video, mohon waktunya sekitar 3,5 menit untuk melihat bagaimanakah teknologi ya yang di masa depan ini kira-kira anak kita, cucu kita ya akan mereka rasakan. Kita melihat kecanggihan gambaran teknologi yang akan datang, yang sebelumnya kita belajar menggunakan banyak kertas begitu ya, paperless, kemudian kita beralih ke media online, internet, ya, komputer. Nah, dan di masa depan ini lebih canggih lagi, semua serba glasses, ya, sangat tipis, dan fitur-fitur yang ditawarkan luar biasa. Inilah penemuan internet yang terus berkembang. Mohon maaf ini sepertinya. Baik. Jadi aktivitasnya mulai dari bangun tidur hingga mereka tidur lagi. Alarmnya ya luar biasa. Serba digital. Kaca mirror yang ribbon yang hitam berubah menjadi bening karena memang sudah waktunya siang. Menyiapkan uniform seragamnya, sepatu, bersiap-siap untuk ke sekolah. Nah, inilah alatnya yang bisa dipakai di rumah, di sekolah. Bisa mengubah fitur warna yang ada di ya tadi menjadi pink sesuai dengan keinginan dari si anak ya. Energi terbarukan, panel-panel surya ya, karena
Jika kita minyak bumi, batu bara, itu akan habis. Ya, mading-mading serba digital. Di kelas mereka tidak membuka buku. Ya. Guru menjelaskan, semua sudah terkoneksi, integrasi. Ini materi seni tentang percampuran warna. Ya. Itu ada warna biru, ada warna merah, dan kita praktekkan, digelapkan cahayanya dengan digeser saja. Anak-anak bebas memilih warna yang diinginkan, ada yang milih merah, ada yang milih kuning, ada yang milih biru. Bagaimana hijau dengan merah, oh jadinya kuning, gitu. Langsung kontekstual, langsung praktek. Dengan biru bagaimana? Begitu juga di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, ya, karena 3 hal yang paling penting itu yang dibutuhkan oleh manusia itu 1 pendidikan, 2 kesehatan, dan ketiga ada lapangan kerja. Dokter dari Eropa misalkan dengan dari Cina atau dari Korea nih, Asia Timur kelihatannya itu bisa berkomunikasi, interaksi seperti berhadap-hadapan, padahal berbeda ruang dan waktunya, ya, waktu sesuai Greenwich itu kan berbeda. Mereka bisa menganalisis, melihat pasiennya seakan-akan di depannya walaupun beda negara. Ini juga bisa cocok di dunia pendidikan. Dan ketika sudah di rumah, berdiskusi, mengevaluasi, mereview materi yang ada di rumah bersama orang tuanya. Tadi belajar tentang percampuran warna, ya itulah kecanggihan yang kira-kira di masa depan yang akan dirasakan oleh anak cucu kita ke depan. Baik. Ternyata masa pandemi COVID-19 ini mempercepat perubahan zaman itu. Yang tadinya konvensional, offline, ya, semua sekarang dipaksa untuk online. Guru-guru baik tua, apalagi muda, ya, dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi tadi gambaran situasi pendidikan saat ini memang cocok sekali, ya, yang kita biasanya mengenal namanya VUCA, ya. VUCA itu volatility, bergejolak. Pendidikan kita itu uncertainty atau tidak pasti, complexity atau pendidikan yang kompleks sekali, ambiguity yang tidak jelas. Namun, ya, seiring dengan perkembangan zaman nanti semakin canggih, luar biasa jasa para pendiri bangsa mengamanatkan konstitusi agar kita punya pegangan yang kokoh, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini ada 3 hal, ya, ini luar biasa. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga akhlak mulia, ya. Jadi keimanan, ketakwaan, yang ketiga akhlak mulia. Nah, namun ya 3 hal ini nampaknya ya belum dimaksimalkan, ya. Agama dipisahkan, ya, kalau orang-orang sekuler, dan sekarang hasilnya, outputnya akhlak mulia lagi tadi dibingkai hasilnya. Ternyata di negara kita termasuk negara yang paling korup, ya. Nah, ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan iptek, ya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama jangan dipisahkan, penting, ini memang amanat konstitusi dari negara kita. Kemudian dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban yang maju, ya. Jadi tadi kemajuan peradaban, ya, dan kesejahteraan umat manusia. Jadi memang kalau ini benar-benar dilakukan dengan baik, ya, insya Allah negara kita, kalau pendidikan ini menjadi investasi yang luar biasa, jadi perhatian dari pemerintah kita, ya. Jadi kemarin di semester 1 kita belajar tripusat pendidikan, ada dari keluarga, ada dari masyarakat, dari yang paling penting juga dari sekolah, ya, dari pusat pendidikan.
Kemudian masyarakat juga itu salah satu yang paling penting adalah dari seluruh stakeholder, termasuk juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Maka kita perlu mengevaluasi pendidikan kita yang secara menyeluruh, ya baik itu dari infrastrukturnya, suprastrukturnya, ataupun dari segi anggaran. Berikutnya terkait dengan apakah itu media instruksional akan disampaikan oleh Kak Kis Andayani. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Profesor Haji Jainal dan teman-teman seperjuangan di kelas 2N Bahasa Indonesia hari Minggu. Baiklah, paparan hari ini terdiri atas 2 bab, yaitu bab 11 dan bab 12. Bab 11 ini berbicara tentang pengembangan media instruksional atau media pembelajaran. Prof yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, mengapa media instruksional atau media pembelajaran ini menjadi sangat penting di dalam pendidikan? Sebelumnya, mari kita kenal dulu prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan pengembangan media instruksional. Ini ada 6 hal, ada 6 prinsip atau 6 hal yang menjadi perhatian di dalam pengembangan media ini. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu apa itu pengembangan media instruksional, kemudian bagaimana langkah-langkah mengembangkan media tersebut, kemudian berikutnya adalah merancang isi media instruksional, dimulai dari menulis naskah, kemudian bagaimana prosedur produksi program pengembangan media tersebut, sampai pada uji coba program media instruksional yang sudah dikembangkan tadi. Baiklah, mengapa media begitu penting di dalam sebuah pembelajaran? Tadi di bagian prolog atau pembuka sudah diinformasikan oleh Kak Roma bahwa idealnya pendidikan di masa mendatang atau mungkin sekarang sudah berlangsung di negara-negara maju begitu dekat dengan teknologi sebagai media untuk menyampaikan pembelajaran yang akan diterima oleh sasaran atau dalam hal ini siswa. Kalau kita melihat situasi dan kondisi di Indonesia, maka saya ambilkan dulu ada beberapa dasar hukum yang berhubungan dengan media pengembangan media pembelajaran ini. Yang pertama adalah amanat dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 untuk standar proses. Ada lampiran poin J yang mengatakan bahwa media pembelajaran ini adalah alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran supaya pembelajaran sampai kepada sasaran, dalam hal ini adalah peserta didik, dan secara komunikatif dan interaktif. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa media pembelajaran ini menjadi sangat penting karena ini menjadi hak anak untuk mendapatkan pembelajaran yang dialogis, interaktif, dan komunikatif. Jadi berdasarkan ini kita sebagai pendidik sangat wajib untuk melaksanakan atau mengembangkan media instruksional atau media pembelajaran untuk kepentingan anak-anak didik dan untuk kepentingan tujuan nasional pendidikan tadi yang pada akhirnya nanti akan kita dapatkan secara ideal mungkin pencapaian tujuan dari segi ranah kognitif, psikomotor maupun afektifnya melalui pengembangan media pembelajaran ini. Itulah mengapa pentingnya dikembangkan media pembelajaran karena hal-hal yang latar belakang tadi. Baik Kak Roma, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Ya, media instruksional atau disebut juga dengan media pembelajaran ini mengandung makna yang sangat penting bahwa di dalamnya adalah ada suatu usaha kegiatan yang bertujuan membuat siswa belajar melalui media tersebut.
Karena bila kita telah artinya bahwa media ini berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Di sini Gerlach dan Eli berpendapat bahwa media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, ini adalah media pembelajaran. Maka dalam hal ini yang menjadi titik berat adalah aktivitas siswa atau bagaimana siswa itu harus berlaku atau apa namanya ya, atau siswa itu belajar bagaimana melalui media tersebut. Kemudian media instruksional atau media pembelajaran ini menurut framing mengatur hubungan afektif antara dua pihak utama, yaitu siswa dan dalam proses belajar, yaitu siswa dan materi pelajaran. Jadi ketersampaian materi pelajaran ini akan lebih ideal atau lebih utama bila melalui media. Maka di sini dikatakan bahwa media itu adalah sangat penting dalam membantu guru menyampaikan secara interaktif yang sasarannya atau tujuannya adalah siswa. Kita lanjutkan Kak Roma untuk slide berikutnya. Ya. Media pembelajaran atau media instruksional ini sebenarnya berfungsi untuk apa namanya ya, secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika media itu dikembangkan secara ideal, maka tujuan pembelajaran itu akan tercapai, baik tujuan pembelajaran secara khusus maupun secara umum, secara nasional. Nah, bagaimana supaya media pembelajaran itu kita kembangkan dengan baik dan bisa membantu mencapai tujuan? Maka yang pertama memerlukan perencanaan. Jadi kalau kita mau membuat media pembelajaran, tentunya dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Kemudian bagaimana menyiapkan naskah atau penulisan? Berikutnya setelah menulis naskah atau membuat skenario tadi dikaji ulang sebelum memproduksi media pembelajaran tersebut. Nah, kemudian setelah memproduksi itu harus diuji cobakan dulu kepada sasaran. Nah, setelah itu baru diadakan evaluasi atau perbaikan-perbaikan. Next, Kak Roma. Kak Ki juga bisa mengoperasikan kursornya Kak, coba Kak. Oh iya, seperti biasa ya? Ya coba. Pakai tanda. Ya klik coba Kak. Klik, biasa klik kiri. Bisa pergantian nggak, ini? Nggak bisa Kak? Nggak bisa, kenapa? Oh iya. Nggak bisa? Ya, kayaknya terpusat di Kak Roma. Ini saya coba yang tanda panah ke bawah, belum bisa Kak Roma? Baik. Ya, terima kasih Kak Roma. Teman-teman yang saya cintai, bahwa untuk menghasilkan media pembelajaran yang baik, yang nanti bisa dinikmati oleh siswa dan kemudian bisa mencapai tujuan pembelajaran, maka perlu diperhatikan langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Nah, perlu diingatkan bahwa apa namanya ya, berkaitan dengan pendahuluan yang sudah disampaikan Kak Roma tadi, bahwa kita tidak bisa terlepas dari teknologi, apalagi kita sudah memasuki era industri 4.0 yang mana segala sesuatunya kita sangat tergantung dengan teknologi digital ya terutama. Bahkan sekarang apa sih yang tidak tergantung gitu, kita lapar sedikit saja sudah klik GoFood, klik apapun ya, kadang-kadang sudah cepat, atau belanja ya belajar apa, kita tidak bisa terlepas dari hal-hal teknologi, tinggal pemakaiannya saja mungkin yang harus lebih bijaksana. Nah, begitupun dengan pembelajaran bahasa. Di dalam bukunya Prof. Jainal dikatakan bahwa pembelajaran bahasa ini bisa berbasis komputer,
itu disebut CAL atau Computer Assisted Language Learning, yang di dalamnya dikatakan bahwa memasukkan instruksi-instruksi bahasa ke dalam komponen komputer itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau sangat bermanfaat. Tadi di video awal itulah manfaatnya. Cuma itu memang di negara maju ya, untuk di Indonesia dengan kondisi saat ini mari kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak kita. Nah, bagaimana langkah-langkah pengembangan media pembelajaran atau media instruksional itu? Yang pertama tentunya kita harus menyusun tujuan dan menjabarkan rancangan isi program media. Tujuan ini harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Jadi ketika kita membutuhkan media pembelajaran, ya kita harus melihat tujuan yang ada di dalam kurikulum. Dalam hal ini mungkin pembelajaran langsung kepada tuntutan atau kebutuhan kompetensi dasar. Misalnya kita mau memberi pembelajaran ke anak-anak tentang musikalisasi puisi atau teks prosedur atau mungkin teks laporan hasil percobaan atau teks deskripsi, kita bisa melihat di situ kebutuhan media pembelajarannya apa. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dalam pembelajaran, maka kita siapkan naskah-naskah program yang akan nantinya akan kita produksi dalam bentuk media pembelajaran. Setelah itu langkah berikutnya adalah memproduksi program media tersebut. Nah, berikutnya adalah uji coba produksi program media pembelajaran. Punten Kak Roma, dilanjut. Saya coba gulir, nggak bisa ya. Bagaimana cara merancang isi media pembelajaran ini? Yang pertama tadi dikatakan harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Jadi kalau kita sekarang misalnya masa daring, ada kurikulum penyederhanaan Balitbang, yang tadinya contoh misalnya kelas 9 saya memberi anak-anak itu berdasarkan silabus ada 10 kompetensi dasar, ternyata di masa daring atau masa pembelajaran jarak jauh ini hanya diberikan 2 kompetensi dasar untuk 1 semester. Jadi itu yang kita olah untuk misalnya untuk pembelajaran daring. Nah, dari 2 kompetensi dasar tadi, misalnya atau 4 dengan pengetahuan dan keterampilan menjadi 4, itu kita lihat kebutuhannya apa, sekaligus untuk menganalisis kebutuhan belajar siswa. Jadi kira-kira anak-anak ini perlu apa? Misalnya saya mengajarkan teks pidato persuasif. Berarti kompetensi dasarnya adalah tentang teks pidato persuasif. Kemudian kita analisis dulu kebutuhan belajar anak-anak itu kira-kira perlu apa? Apa dalam bentuk video atau bentuk PowerPoint atau bentuk gambar-gambar dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita jadikan topik. Kemudian setelah kita memiliki topik yang mengacu kepada kurikulum dan analisis kebutuhan belajar tadi, maka kita lanjutkan dengan untuk tujuan. Nah, ini harus tujuan ini berorientasi kepada kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan siswa ini tentunya bisa dilihat dari indikator, dari standar kompetensi dasar yang ada. Kemudian kita di dalam menentukan tujuan tidak lupa menggunakan kata-kata kerja operasional supaya secara spesifik itu langsung mengarah kepada sasaran kita ketika merancang media tadi. Jadi kata-kata kerja operasional kita mengenal ada C1 sampai C6, nah itu mana yang kita butuhkan, yang kita sesuaikan dengan kompetensi dasar. Kemudian setelah memiliki topik, tujuan, kita masuk ke pokok-pokok materi program. Di sini tentunya lebih spesifik lagi, yaitu penjabaran dari tujuan tadi dihubungkan dengan materi, kemudian sifat-sifat sasaran dalam hal ini siswa. Itu juga berhubungan sebetulnya dengan analisis kebutuhan tadi sudah bisa dilingkan ke sana. Kemudian jangan lupa di dalam membuat media pembelajaran ini kita juga mesti memperhatikan ketersediaan sumber belajar. Tetapi untuk hari ini insya Allah sumber belajar itu sangat luas. Kita dengan 1 klik saja sudah mendapatkan berbagai informasi dari media internet. Belum lagi dari lingkungan sekitar kita juga banyak sekali mendapatkan contoh-contoh yang bisa kita jadikan referensi untuk materi program rancangan isi media pembelajaran ini.
Dilanjut Kak Roma. Kak Roma, punten ya. Teman-teman yang saya cintai, berikutnya adalah bagaimana cara kita memproduksi media instruksional atau media pembelajaran ini. Perlu saya ingatkan bahwa kategori media pembelajaran itu ada 5. Ini menyangkut media visual, kemudian media audio visual, multimedia, dan media realia. Nah, kalau media visual ini titik beratnya kepada gambar-gambar, PowerPoint, kemudian poster, dan seterusnya. Kalau media audio itu adalah rekaman, jadi ini hanya suara saja. Kemudian audio visual adalah gabungan antara penglihatan dan pendengaran, bisa dalam bentuk video, film, dan seterusnya. Kemudian multimedia ini lebih luas dan lebih lengkap dibanding media audiovisual, karena di sini ada videografi, ada fotografi, ada hal-hal yang berhubungan dengan animasi dan seterusnya, hanya mengandalkan sepenuhnya terhadap media internet. Kemudian yang terakhir, yang kategori media realia atau realita, ini lebih kepada benda sesungguhnya atau kondisi lingkungan sesungguhnya. Nah, di sini dicontohkan bagaimana memproduksi program media instruksional atau pembelajaran yang nantinya bisa saja berbentuk film atau media audio visual. Nah, ini pasti pertama dimulai dari naskah tadi. Jadi kalau kita mengacu kepada slide yang sebelumnya tadi, bahwa naskah ini adalah yang tadi kita sudah menentukan topik, tujuan, dan seterusnya, kemudian kita membuat naskahnya. Kemudian kalau kita mau memproduksi misalnya dalam bentuk video, kita akan memerlukan kerabat kerja dan pemeran. Nah, setelah itu peralatan dan atau properti, kemudian lokasi, ini bisa indoor atau outdoor, baru kita laksanakan produksinya. Nanti di akhir slide nanti akan saya beri contoh bagaimana memproduksi program media pembelajaran yang berbasis siswa. Artinya siswa yang bisa bisa memproduksi dengan bimbingan atau pendampingan dari guru. Silakan Kak Roma di next lagi berikutnya. Ya, kalau tadi sudah memproduksi, tidak lupa kita harus menguji coba, karena begitu kita mempunyai video pembelajaran atau rekaman pembelajaran atau apapun yang sudah kita susun, maka harus kita uji coba dulu. Yang pertama harus mengacu kepada tujuan, harus di recheck, diulang bagaimana sudah sesuai tujuan atau belum media yang kita kembangkan itu, kemudian membuat alat uji coba, nah, kemudian bisa kita uji cobakan dari orang per orang, jadi ke anak misalnya kita memperlihatkan video pembelajaran yang sudah kita produksi kepada 1 orang, 2 orang, kemudian bisa juga ke kelompok kecil, kemudian bisa yang lebih luas ke uji coba lapangan, dalam hal ini mungkin kelas, seperti itu. Baik, Kak Roma, bisa dilanjutkan. Kak Roma, punten tadi videonya bisa tampil nggak yang teks prosedur? Baik, bisa Kak. Iya, tadi saya lupa mengklik yang sound-nya jadi tidak keluar suaranya. Ya. Ini proses loading, masih loading. Oh iya. Ya. Ini contoh video pembelajaran teks prosedur yang berbasis siswa ya Kak. Iya, iya. Jadi ya memberdayakan siswa atau siswanya bisa lebih aktif gitu dengan media ini. Tentunya dengan pendampingan gurunya. Belum muncul. Link. Iya, belum. Muter-muter. Coba kita sekali lagi. Nah, ini dah. Ya, mudah-mudahan.
materinya terkait dengan teks prosedur ya. Jadi anak-anak bisa mengeditnya, mungkin bisa ini adalah media pembelajaran. Betul. Iya, betul. Media pembelajaran yang berbentuk audio visual dalam hal ini berkaitan dengan, kalau mengacu kepada tujuan, ini adalah ada materi kelas 8 kalau tidak salah tentang teks prosedur, kelas 7 standar kompetensi dasarnya adalah teks prosedur. Halo semuanya, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menurut standar WHO. Langsung aja kita ke videonya. World Health Organization atau WHO menyarankan setiap orang untuk selalu mencuci tangan demi penyebaran. Ya, ini sebetulnya adalah video teks prosedur. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cairan pembersih berbasis alkohol bisa membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Ikuti 7 langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO untuk mencegah infeksi virus, kuman, dan bakteri. 1. Basahi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di telapak tangan. 2. Tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan produk sabun yang telah dituangkan. 3. Letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. 4. Letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari yang saling berkait. 5. Tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. 6. Gosok ibu jari kiri dan dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. 7. Gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. 8. Bilas dan keringkan. Setelah kering, tangan Anda sudah aman dari bakteri dan kotoran. Demikian cara mencuci tangan menurut standar WHO. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah. Ya, dah. Ya, terima kasih. Ya, itu adalah video yang diproduksi, contoh video yang diproduksi. Di sini ada berkategori audio visual. Nah, tentunya memproduksi tadi tidak sembarangan karena harus mengacu kepada tujuan dulu. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memenuhi kompetensi dasar teks prosedur kelas 7. Kemudian di situ yang paling penting adalah komunikasi dan interaksi tentang informasi yang disampaikan di dalam video atau pesan video itu kepada orang yang melihat atau orang yang sedang belajar. Nah, tadi cukup jelas di situ ada langkah-langkah bagaimana cara mencuci tangan yang standar WHO. Nah, di sini yang paling penting selain konten cuci tangan penting bagi kesehatan juga bahasa. Jadi bahasa yang langkah-langkah tadi. Nah, itu adalah sasarannya adalah pembelajaran bahasa yang komunikatif dan bisa diterima. Jadi melalui langkah nomor 1 sampai ke 7 tadi, ketika itu di desain atau diskenariokan dengan baik sesuai tujuan tadi, sesuai dengan langkah-langkah, maka hasilnya walaupun sederhana tetapi insya Allah komunikatif dan cukup informatif. Seperti itu kira-kira tentang pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk bab berikutnya kami serahkan kepada Kak Roma dan Kak Amrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak Kisandayani yang menyampaikan materi di bab 11. Kita lanjutkan di bab 12 tentang materi lokakarya perencanaan pendidikan jarak jauh
atau terbuka. Sebelum itu juga ini ada video masing-masing tidak sampai 1 menit ya. Ini ada proses pendidikan jarak jauh yang saya lakukan sebelum pandemi ya. Waktu itu kami masih mengajar di homeschooling Tunas Edukasi. Ini ada murid yang dari Jeddah, Arab Saudi, dan kemudian ada juga yang dari Kuala Lumpur. Jadi ketika ada pandemi, ya insya Allah menggunakan aplikasi Zoom meeting ini ya tidak kaget lagi ya. Dan ini luar biasa pendidikan yang selisih waktunya hampir 4 jam, misalkan dengan di Saudi pembelajaran bisa dilakukan. Ya karena melalui Zoom ini nge-lag untuk sharing video, mohon bersabar. Berapa jam selisih Indonesia dan Saudi Arabia? 4 jam ya? 4 jam, betul. Jadi kalau kita sekarang pukul 10, Arab Saudi bisa mengikuti pukul berapa itu? Sore ya? Kita masih lebih dulu, pagi. Kita lebih Masih dulu, pagi. betul. Iya, 4 jam sebelum jam 10. Ya, tadi Atar dari Arab Saudi ya. Kalau murid yang sekarang itu juga kami ada yang dari Belgia, kemarin belajar langsung selisihnya 6 jam begitu. Jadi bahkan paginya di sana itu Lebih jauh ya. Sholat subuhnya itu jam 6:30 pagi kayaknya. Jadi mereka habis sholat subuh langsung belajar, padahal kami belajar di sini siang gitu. Di sana masih pagi dan baru sholat subuh langsung belajar gitu. Itu luar biasa. Menurut kita baru sholat subuh, padahal mereka sholat subuhnya sesuai dengan jam Waktu mereka. matahari ya, iya betul. Hanya saja kalau pengalaman di Saudi tidak bisa belajar online terlalu lama karena biasanya suhu di sana ketika musim panas bisa sampai 40 derajat Celcius gitu, sangat panas. Masya Allah, iya, dan iya. itu jadi kendala untuk pembelajaran yang lama, gitu. Tidak tahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsa Ahmad Aditya Pradipta, murid dari PKBM Edukasi IT Homeschooling yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Mengucapkan luar biasa. selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Baik. Amin ya. Oke. Dan alhamdulillah muslim-muslim ini juga mereka di sana karena ingin mendapatkan ijazah juga ya, paket gitu istilahnya ya, tapi dikemas di homeschooling. Baik, itu gambaran terkait pendidikan jarak jauh yang saya lakukan. Nah, sebelum materi disampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Kis bahwa kita saat ini berada di revolusi industri 4.0 gitu. Semua itu diawali pada revolusi industri 1.0 pada tahun 1784, kemudian tahun 1870 semakin canggih, ada teknologi berubah menjadi revolusi industri 2.0, kemudian tahun 1969 meningkat lagi menjadi industri 3.0 dan saat ini kita berada di 4.0. Kemudian apa sih yang membedakan ya, ketika 1.0 itu menggunakan mesin dan uap ya dalam industri ya, masih teknologi awal begitu. Kemudian teknologi semakin berkembang, ada pengembangan mesin produksi massal yang bertenaga listrik ataupun minyak. Kemudian mulai tahun 1969 di industri 3.0 itu menggunakan teknologi informasi dan mesin yang sudah mulai otomatis, tapi internet saat itu belum ada. Dan mulai tahun 2011 ya, internet mulai gencar, mulai dari 2G, 3G, 4G, bahkan sekarang di Jakarta pun sudah Telkomsel itu sudah mengembangkan 5G ya. Kalau di negara-negara maju sudah lama itu berkembang begitu.
Jadi mesin semua berintegrasi, jaringan internet, ya Internet of Things, dan yang kita tidak bisa terpisahkan dari internet. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ya gadget atau gawai kita berada di samping kita. Yang kurang jika tidak ada gawai, begitu ya. Apalagi kalau tidak ada kuota, kita tidak bisa belajar daring semacam ini. Baik, di bab 12 ini hal-hal apa saja sih yang kita pelajari? Yang pertama, model dasar sistem pendidikan jarak jauh. Yang kedua, berbagai jenis model SPJJ. Yang ketiga nanti apa itu single mode, dual mode, dan mixed mode. Kemudian keempat, sekolah korespondensi. Ya, kalau kita dulu sebelum adanya internet masih menggunakan surat, menggunakan perangko, saling mengirim surat, ada sahabat pena mungkin, korespondensi saling mengirim surat, menerima, menunggunya lama sekali balasan itu korespondensi. Itu juga dilakukan di dunia pendidikan, ya di Australia, di buku Proust disampaikan menggunakan jasa pos ya, untuk saling mengirimkan tugas, materi, modul, dan sebagainya. Nah, model pendidikan terbuka. Yang kelima, model SPJJ menggunakan satelit. Ini yang sudah canggih di revolusi industri 4.0 ini. Yang keenam, distance teaching, ada distance learning dan distance education. Dan yang ketujuh yang nanti kita pelajari tentang external studies, ada home study dan independent study. Karakteristik sistem pendidikan jarak jauh atau SPJJ, ya, pendidikan jarak jauh ya beragam namanya, ya, namun sungguh pun namanya itu berbeda, semuanya itu mengandung karakteristik yang sama, yakni ya siswa-siswa belajar terpisah dengan guru, atau siswa lebih banyak belajar mandiri. Ada 6 poin ya yang nanti kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan school korespondensi, yang kedua pendidikan terbuka atau open learning, yang ketiga belajar mandiri atau independent study, ada keempat pendidikan di luar kampus atau off campus class, yang kelima belajar jarak jauh distance learning, dan yang keenam pengajaran jarak jauh atau distance teaching. Isi pelajaran atau learning content disampaikan kepada siswa melalui berbagai jenis media. Media ini berfungsi untuk menggantikan sebagian tugas guru, yaitu tugas menyampaikan informasi atau penjelasan. Ada lembaga tertentu yang merancang, mengembangkan, mengimplementasikan sistem tersebut, serta mengevaluasi hasilnya. Biasanya terdapat unit pelayanan siswa terhadap siswa, ya, bantuan siswa, maaf. Dimungkinkan adanya hubungan dua arah antara siswa atau mahasiswa dengan guru ataupun tutor. Ya, kalau di pendidikan paket tadi namanya tutor atau pendidikan jarak jauh atau pendidikan terbuka, tutor atau instruktur. Kemudian model dasar sistem pendidikan jarak jauh menurut Perry and Rumble itu ada 5 buah yang harus dikoordinasikan di SPJJ agar sistem itu ya berjalan dengan baik. Yang pertama perencanaan dan pengembangan bahan belajar, yang kedua produksi bahan belajar, ketiga distribusi bahan belajar, bimbingan belajar, pelayanan bantuan siswa, yang keempat evaluasi hasil belajar, dan yang kelima pengelolaan sistem dan pengelolaan administrasi siswa. Model Kay dan Rumble juga ada 5 buah subsistem. Yang pertama subsistem pengambilan keputusan dan pengambilan dan pembinaan. Yang kedua subsistem pengembangan produksi distribusi bahan belajar. Yang ketiga subsistem pengelolaan bahan dan kegiatan belajar. Keempat subsistem kesiswaan, dan yang terakhir yang kelima subsistem logistik. Ini ada 5 poin tadi yang disampaikan, fungsi setiap komponen atau subsistem.
Yang pertama subsistem pengambilan keputusan dan pembinaan ya. Jadi siapa di situ di lembaga tersebut yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang paling penting baik itu formal ataupun informal. Jadi pengambilan keputusan itu ya di puncak seniornya, misalkan di universitas berarti itu ada rektor dan para pembantu rektornya ya, wakil rektor, ada yang bagian administrasi, ada yang bagian kemahasiswaan, ada yang bagian kurikulum gitu dan lain sebagainya. Di sekolah juga seperti itu. Ada kepala sekolah, wakil kurikulum, kesiswaan, administrasi, dan sebagainya. Yang kedua, subsistem pengembangan dan produksi bahan belajar. Jadi, sini yang bertugas menyusun kurikulum pengembangan bahan belajar, memproduksi dan mendistribusikannya ke siswa ataupun mahasiswa atau peserta PJJ. Yang ketiga, subsistem pengelolaan bahan dan kegiatan belajar. Proses PJJ ini harus belajar terpisah antara guru dan siswa. Jadi proses KBM ini berbentuk media e-learning, media elektronik, serta bahan cetak seperti modul, buku, teks, ataupun sebagainya itu di pengelolaan bahan belajar. Yang keempat, subsistem pelayanan siswa atau peserta PJJ, mulai dari mengurusi pendaftaran siswa atau mahasiswanya, mengurusi siswa atau peserta belajarnya, kemudian mengatur tutorialnya, langkah-langkahnya. Yang kelima, subsistem logistik. Jadi di sini menurut kaidah Rumble, bagian logistik ini bertanggung jawab dalam mengatur penyediaan staf, kemudian fasilitas, sumber daya, informasi, dana, dan lain sebagainya. Berikutnya ada 3 kelebihan dan kekurangan dari ketiga model ya, menurut Kaidah Rumble ada 3, lembaga tunggal, lembaga duifungsi, dan lembaga penyelenggaraan PJJ campuran. Jadi lembaga tunggal atau single mode tadi, lembaga ini mencurahkan secara total untuk terwujudnya SPJJ secara efektif dan efisien. Yang kedua, lembaga duifungsi, sebelum menjalankan SPJJ, lembaga ini menyelenggarakan secara konvensional dulu, lembaga yang lebih mudah, jadi lebih mudah untuk diakui oleh masyarakat, ya, karena memang mutu pelajarannya antara konvensional dengan PJJ itu sama. Jadi gurunya sama, materinya sama, jadi dari situlah mutu ataupun kualitas dapat pengakuan dari masyarakat. Itu tentunya juga melalui akreditasi yang ada. Yang ketiga, lembaga penyelenggaraan PJJ campuran atau mixed mode. Nah, ini biasanya pada sekolah terbuka. Lembaga berbentuk konsorsium yang merupakan gagasan yang sangat baik, tapi memang kenyataannya jarang dapat bekerja dengan baik, ya, baik secara administratif, organisatorisnya, birokrasinya, dan itu belum mudah untuk ditempuh. Nanti disampaikan bagaimana sistem sekolah terbuka, ya, biasanya ada di SMP terbuka biasanya kita dengar. Nah, ini ada 2 hal, sekolah korespondensi, pengertian pendidikan terbuka. Di pendidikan terbuka dibagi menjadi 3, penyelenggaraan pendidikan terbuka, keunikan model SMP terbuka, kemudian PJJ menggunakan satelit. Yang pertama, sekolah korespondensi atau correspondence school, ini pendidikan yang melalui korespondensi atau belajar melalui korespondensi. Jadi saling mengirim. Menurut UNESCO, definisinya adalah sekolah korespondensi, pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan jasa pos. Ya, kalau sekarang ini banyak yang swasta juga, ada CNT, CNE, ya, tanpa adanya pertemuan tatap muka, ya, antara guru dan siswa. Jadi korespondensi di sini masih menggunakan kertas, ya, hard copy, begitu, paperless. Yang kedua, pengertian pendidikan terbuka. Banyak pendidikan terbuka diselenggarakan di berbagai negara. Kita sering dengar di Indonesia itu ada SMP terbuka. Kalau di tingkatan universitas, Kak Kisandaya ini juga S1-nya lulusan universitas terbuka. Nah, kemudian di United Kingdom, Inggris, itu ada the British Open University, ada di Filipina, the University of Manila Open, dan lain sebagainya, ya. Di Thailand juga ada, bahasanya sulit untuk saya bacakan, bahasa Thailand. Terbuka,
berarti bahwa siswa dan guru lebih leluasa dalam menentukan pilihan daripada siswa pendidikan konvensional. Jadi dari lama belajarnya, tempat belajarnya, cara belajarnya, sama halnya dengan pendidikan jarak jauh, siswa pendidikan terbuka dapat belajar dari jauh. Contoh, beribu-ribu mahasiswa Universitas Terbuka menghabiskan waktu belajarnya untuk belajar sendiri di tempatnya masing-masing, dan kita rasa-rasanya ini seperti sekolah Universitas Terbuka ya, karena beberapa dari teman-teman ini juga belum tahu kampusnya gitu, dan ada di daerahnya masing-masing, beda provinsi ya, ada di Jawa Barat, ada di Jakarta ataupun provinsi Banten. Kemudian pendidikan terbuka penyelenggaraannya ini tidak jauh dengan PJJ pada umumnya. Bahan belajar dikembangkan, diproduksi oleh tim ahli pengembangan pembelajaran, ahli isi pembelajaran, ahli media, ahli evaluasi, dan sebagainya. Bahan belajar disusun supaya relatif mudah dipelajari sendiri oleh siswa secara mandiri. Jadi di homeschooling kami juga salah satunya ada yang belajar mandiri, orang tuanya lah yang mengajari, jadi sekolah untuk evaluasi saja, mengikuti ulangan harian, mengikuti UTS, UAS. Nah, itu jika memungkinkan, ada juga model seperti itu jika di homeschooling. Keunikan model SMP terbuka, jika dibandingkan dengan model pendidikan terbuka yang lain, SMP terbuka ini agak unik. Kebanyakan pendidikan terbuka itu terdiri atas sebuah lembaga induk yang mempunyai beribu-ribu siswa yang tersebar di wilayah yang luas. Sedangkan SMP terbuka adalah sebuah SMP yang berinduk pada SMP negeri yang lain. Jadi siswa SMP terbuka mendaftarkan diri di SMP yang menjadi induknya. Setelah diterima, kemudian menjadi itu tidak diwajibkan datang ke SMP induk itu setiap hari, tetapi mereka biasanya diminta untuk hadir di TKB, tempat kegiatan belajar ya, yang dibentuk di sekitar SMP induknya. Ya, sebuah SMP terbuka itu biasanya kurang lebih ada 10 TKB. Ya, nanti kenapa anak-anak itu memilih SMP terbuka, nanti Kak Amrin akan menjelaskan latar belakangnya. Kenapa memilih sekolah terbuka. Terbuka belajar di TKB yang terdekat dengan rumahnya, ya. Kemudian selama belajar di TKB, siswa diawasi, dibimbing oleh tutor dan fasilitator. Ini istilahnya itu, tutor dan fasilitator. Kemudian yang C, model PJJ dengan satelit, pendidikan jarak jauh melalui satelit. Ini disampaikan antara lain, ya yang paling penting adalah adanya jaringan internet, kemudian TV, radio, multimedia lainnya ya, atas bantuan komputer. Di pendidikan jarak jauh melalui satelit ini menekankan adanya hubungan interaktif antara guru dan siswa, supaya program itu dapat dipancarkan melalui satelit. Diperlukan stasiun bumi dan yang berukuran besar yang menghubungkan antara studio dengan satelit. Dan nanti di tahun ini pun Agustus ya, tayangan televisi pun juga sudah ya menggunakan satelit begitu. Tidak ada lagi yang antena begitu. Itu yang kami sampaikan. Kita lanjutkan materi terkait dengan kegiatan belajar dalam sistem pendidikan terbuka yang akan disampaikan oleh Kak Amrin Dominikus Hatang. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Kak. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dari pendidikan terbuka. Jadi nanti di bagian ini saya cuman mengupas di dalamnya itu bagaimana prosesnya, lalu siapa sih yang mengisi pendidikan terbuka ini. Nah, sebentar saya mau coba cek dulu bisa tidak ini. Kemudian. Oke, sebentar. Nah, bagaimana pendidikan ini berlangsung? Nah, tadi kan kita ketahui bahwa di dalam pendidikan ini SPJJ ini bahwa terdapat dalamnya itu distance teaching, distance learning, distance education begitu.
Nah, semuanya itu berjarak begitu. Jadi pendidikan ini tidak dilakukan tatap muka secara langsung, melainkan seperti tadi yang disampaikan bahwa siswa boleh memilih waktu dia belajar begitu, lalu tempat belajar dia melihat di mana tempat belajar terdekat begitu, jadi siswa milih. Sebentar, ini kenapa? Nah, oke. Apa yang harus dimiliki oleh siswa ketika dia mau masuk sekolah terbuka begitu? Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak simpel ya, ini sekolah terbuka berarti kita boleh di mana aja begitu. Lalu ya memang karena alasan nanti yang disampaikan, ya kita udah sekolah terbuka aja. Kita tidak. Ada hal yang harus kita tekankan bahwa misalnya untuk bersekolah di sekolah terbuka, seorang siswa harus memiliki motivasi tentunya begitu, motivasi belajar yang kuat begitu, karena seperti yang kita ketahui mereka tidak akan bertemu langsung dengan gurunya. Jadi kalau tidak ada motivasi dari dalam, ini sangat sulit rasanya untuk siswa bersekolah di sekolah terbuka. Lalu yang berikutnya, time management yang baik begitu. Karena tadi kan dikatakan bahwa ketika ke sekolah terbuka ini seorang anak itu bisa milih waktu untuk belajarnya kapan begitu. Jadi dia sesuaikan dengan waktunya. Jadi ketika kita sudah diberi kesempatan untuk menyesuaikan waktu, maka seorang anak yang memilih sekolah terbuka itu harus memiliki time management yang baik, manajemen waktu yang baik begitu. Jadi dia bisa mengatur kapan, misalnya nanti permasalahannya adalah dia bekerja, dia kapan dia mengurus pekerjaannya, mengurus pekerjaan pribadinya, lalu bagaimana dia mengurus atau mengatur waktu untuk bersekolah. Lalu yang berikutnya yang harus dimiliki yang terakhir adalah aktif mencari informasi dan bertanya. Karena kalau di sekolah kan atau misalnya begini, kita lagi melakukan daring begitu, kita sedang bertanya begitu. Kita ada dalam diri kita ada yang kita tanya, kebetulan ada teman yang bertanya, jadi kita tidak perlu aktif. Tapi kalau di sini tidak bisa begitu, kita tidak tahu apa yang ditanyakan teman, apa yang dipermasalahkan yang lainnya, apakah benar sama kita memiliki satu permasalahan yang sama. Jadi mau nggak mau, misalnya saya bersekolah di sekolah terbuka, saya yang harus bertanya, saya yang harus aktif ketika saya mengalami kesulitan. Nah, yang berikutnya, penyebab anak memilih sekolah terbuka. Tadi kan apa yang harus mereka miliki. Nah, kalau kita lihat ada faktor penyebab anak memilih atau harus bersekolah terbuka begitu kan, memilih sekolah terbuka. Yang pertama adalah ada beberapa anak yang berada di daerah terpencil begitu. Jadi misalnya hanya ada SD di daerah tersebut begitu. Jadi dia memilih sekolah terbuka, atau hanya ada SMP, SMA-nya SMA terbuka, atau tidak bisa kuliah gitu. Ada keinginan untuk kuliah daerahnya terpencil gitu. Kayak waktu itu saya pernah mengajar di Sumba Tengah Tanambanas. Guru-guru di sana itu sebenarnya belum S1 begitu, tapi mereka sedang proses perkuliahan di universitas terbuka. Nah, sebulan sekali mereka bakalan ke kota untuk kuliah gitu, untuk mendapatkan sinyal begitu. Jadi, nah tadi berada di daerah terpencil adalah salah satu alasan kenapa seorang anak memilih sekolah terbuka. Lalu yang kedua, harus bekerja. Anak tersebut misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, misalnya ada anak yang misalnya anggota keluarganya tidak lengkap lagi, misalnya ayahnya, lalu dia menggantikan posisi ayah. Jadi waktu usia sekolah dia harus bekerja dulu. Ketika dia sudah bekerja, ternyata dia sudah memiliki dana untuk bersekolah, lalu dia punya motivasi untuk sekolah begitu, akhirnya dia memilih sekolah terbuka. Ada kesempatan di sekolah terbuka di mana dia bisa bekerja dan dia bisa melakukan mencapai cita-citanya, yaitu mendapatkan pendidikan. Lalu yang berikutnya, tidak adanya kesempatan. Misalnya kalau kita lihat kebanyakan ya sebenarnya ini kalau di daerah juga begitu, banyak dari anak-anak di daerah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah begitu. Lalu setelah masa dewasanya dia sadar bahwa saya butuh sekolah begitu. Nah, di sini akhirnya dia memilih untuk sekolah terbuka. Nah, kita akan masuk ke pengelolaan pendidikan terbuka. Nah, untuk melaksanakan pendidikan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan ada sekolah induk, dan sekolah terbuka ini kan sebenarnya sekolah formal begitu, bukan sekolah yang formal. Jadi di pengelolaan sistem pendidikan terbuka ini ada 4 hal yang harus dipahami. Yang pertama,
pendidikan terbuka harus membentuk kegiatan dan merancang kegiatan. Maksudnya apa? Misalnya apa jumlah yang diterima di sekolah ini gitu. Apakah 20? Apakah semua anak yang mendaftar ini dengan TKB yang di daerah sini hanya TKB yang lain 10 begitu. Halo. Halo, Kak, tadi terputus ya? Oke, iya Kak Amrin. Lanjut. Sudah jelas lagi. Ada layanan bantuan siswa terkendala. Kak Amrin bisa mendengar suara saya? Terputus ya, maaf. Baik. Sudah, Kak, sudah. Oke, lanjut Kak. Iya, yang sebelum Kak. Slide sebelumnya, Kak. Oh, sebelumnya. Iya. Oh, ini kalau bisa dipindahin ya. Oke. Ya. Nah, tadi kan pertama masih membentuk kegiatan atau perancang kegiatan. Yang kedua, pelajaran yang ditawarkan. Jadi, pengelola harus membentuk misalnya pelajaran apa sih yang kita tawarkan dari materi kurikulum yang diberikan begitu. Kita pakai kurikulum apa untuk sekolah terbuka ini, lalu pelajaran apa saja yang ditawarkan, lalu pembagiannya. Lalu yang kedua, mengembang, memproduksi, dan mendistribusikan bahan ajar. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah pembelajaran jarak jauh, begitu yang dimana siswa belajar mandiri, begitu. Bukan kondisi kita sekarang ya. Kalau sekarang kan kita memang dalam masa pandemik yang meminta kita belajar secara online, begitu. Nah, kalau ini tidak, mereka kan tadi belajar sesuai dengan waktunya, jadi belum tentu anak A, B, dan C itu memiliki waktu belajar yang sama. Jadi kan waktunya berbeda-beda. Jadi pengelola harus mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusi bahan ajar dengan baik pula. Mengembangkan misalnya materi IPA sampai batas mana supaya anak kira-kira bisa melakukan secara mandiri begitu. Jadi semua bahan ajar diproduksi, apakah diproduksi secara cetak ataukah diproduksi melalui media, misalnya CD, audio, video begitu. Lalu pendistribusiannya bagaimana? Misalnya kita lakukan semester 1 didistribusikan tadi secara cetak, tanggal berapa harus sampai di siswa begitu. Atau misalnya melalui media online di media mana anak-anak bisa mengupload materi pembelajarannya. Lalu yang berikutnya pengembangan bahan ajar yang tadi karena ini anak-anak belajar secara mandiri begitu. Jadi mau nggak mau pengembangannya juga harus diperhatikan. Yang berikutnya, pengelolaan siswa dalam pendidikan terbuka. Nah, pengelolaan ini maksudnya kan kalau kita secara langsung ya, kita bisa tahu nih, ketika anak mendaftar, oh ini anak kelas 7, begitu. Karena sesuai usia biasanya kan begitu. Nah, kalau di sini kan beda begitu. Ada anak yang misalnya usianya ternyata harusnya ini udah SMA, tapi dia masih harus di SMP kelas 7 mulainya begitu. Apakah kita paksakan dia mengulang di kelas 7? Ya nggak bisa juga. Ternyata waktu kita kelola lagi, ternyata dia bisa di kelas 8 begitu. Jadi pengelolaan siswa ini juga memang harus diperhatikan dan lebih tepatnya ke arah penempatan jenjang anak ketika mendaftar. Gitu. Lalu yang berikutnya mengatur logistik dan penyediaan tenaga begitu, penyediaan tenaga kerja begitu. Nah, pengelolaan pendidikan terbuka dapat dilakukan dengan yang diajarkan tadi, pendekatan single mode atau dual mode, dan dilakukan dengan konsorium begitu. Tadi udah dijelaskan itu bagaimana. Jadi untuk pengaturan logistik tadi sudah kita atur bagaimana bahan ajar disampaikan, pengaturan kelas apa segala macam. Lalu tinggal nanti menggunakan pengelolaan pendidikannya tadi yang sudah diterangkan sebelumnya. Lalu kita next.
Ya. Nah, di pengelolaan pendidikan terbuka, layanan bantuan siswa ini sangat-sangat dibutuhkan begitu. Kenapa? Karena kalau kita di pembelajaran secara langsung atau pendidikan formal biasanya yang tatap muka ataupun melakukan daring seperti ini, kita bisa melihat kondisi anak kan secara langsung. Oh, dia sebenarnya lagi butuh bantuan. Oh, ini anak belum mengerti materi yang A, anak belum mengerti materi yang B begitu. Nah, di sini kita tidak tahu begitu bagaimana pemahaman anak, apakah sudah oke atau belum, atau anak mendapatkan masalah atau tidak. Makanya pengelolaan sistem pendidikan terbuka sangat diperlukan adanya layanan bantuan siswa. Nah, layanan bantuan siswa ini mencakup apa begitu? Yang pertama, bantuan masalah akademik. Nah, bantuan masalah akademik ini kan masalah pembelajarannya. Karena tidak semua anak yang bisa belajar secara langsung dari materi yang kita berikan. Atau misalnya anak A bisa belajar dari materi yang kita berikan selama 2 menit begitu. Sementara yang lain membutuhkan waktu 10 menit. Jadi kita tidak tahu ternyata ada kendala perbedaan waktu. Nah, di sini harus ada bantuan dalam masalah akademik. Jadi nanti ketika anak mengalami masalah dalam akademiknya, dia bisa menghubungi layanan bantuan tersebut. Lalu ada yang berikutnya tutorial non tatap muka. Nah, ini biasanya disediakan, kalau di kita biasanya materi ini luring ya, daring luring begitu. Jadi kita biasa memberikan materi pembelajaran berupa video begitu. Nah, di sini juga tutorial non tatap muka bisa saja kita menyediakan, atau pengelola pendidikan terbuka dia menyediakan video misalnya untuk beberapa materi yang diajarkan begitu. Jadi ketika anak mengalami kesulitan, jadi dia bisa ambil tuh dari kita ada punya video tutorial untuk materi tersebut, lalu bisa dibagikan ke anak ketika anak mengalami masalah. Jadi ada tambahan dari materi dari distribusi materi yang dilakukan di awal tadi begitu. Lalu layanan bantuan administratif. Nah, kalau kita kan ya pokoknya selama kita di sekolah biasa misalnya begitu, kita bisa melakukannya secara langsung, kita bisa menghubungi secara langsung. Nah, kalau ini kan tidak begitu. Jadi harus ada layanannya administrasi lain begitu. Yang berikutnya layanan bantuan menyangkut masalah pribadi. Nah, kalau di sekolah biasa itu biasanya ada konseling gitu kan ya, ada guru BP begitu. Nah, kalau di sini untuk apa sih layanan menyangkut masalah pribadi ini ada? Ini juga sangat penting. Misalnya kayak seorang anak tidak bisa mengikuti pembelajaran, ternyata ada masalah pribadi di rumah, ada misalnya ada kekacauan di rumah, jadi dia kemana begitu? Sebenarnya akademiknya tidak terpengaruh begitu, tapi ada masalah pribadinya yang harus kita bantu begitu. Kalau di sekolah kan kita bisa langsung sharing ke anak, cerita bagaimana, lalu dicari solusi bersama. Nah, kalau di sini harus ada layanan bantuan khusus untuk anak-anak karena kita tidak bisa pantau secara langsung. Nah, ini tadi yang harus ada, istilahnya inti yang harus ada di dalam pengelolaan sistem pendidikan terbuka yang saya jelaskan tadi biasanya dilakukan di SMP. Nah, berikut saya akan coba tampilkan video dari yang SMP, sebenarnya nggak jauh beda begitu ya. Kak Roma minta izin ya untuk diberikan untuk sharing video. Bisa Kak? Lagi ini proses. Proses ya. Ya. Nah, sudah kelihatan ya? Baik, sudah terlihat Kak. Sudah ya Kak? Sudah. Ya. Mulai muncul. Ya. Ke barat. Apa kalian tahu kalau sekarang ini ada SMA atau SMK terbuka?
Sekolah terbuka ini diperuntukkan untuk siswa tamatan SMP yang belum melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK karena masalah ekonomi, letak geografis yang sulit dijangkau, atau memiliki keterbatasan waktu seperti atlet, sudah menikah, atau yang sudah bekerja. Lalu, apa kelebihan sekolah terbuka itu? Kita hanya akan belajar 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Selebihnya kita bisa belajar sendiri dipandu guru bina, menggunakan handphone atau bahan ajar yang sudah disiapkan. Kita bisa belajar di tempat terdekat dari tempat tinggal kita seperti masjid, karang taruna, atau bahkan di tempat kita bekerja. Tidak dipungut biaya juga loh. Bagaimana sistem pembelajarannya? 1. Pembelajaran tatap muka. 2. Kombinasi tatap muka dan online. 3. Praktek kejuruan dilaksanakan di dunia usaha atau di dunia industri. Lalu, bagaimana caranya mendaftar ke sekolah terbuka? 1. Usia kita harus 16 sampai 21 tahun. 2. Kita harus punya ijazah SMP atau sederajat. 3. Pendaftarannya dilaksanakan di sekolah terdekat dengan tempat tinggal kita. Di sana, kita akan diberitahu tempat kegiatan belajar yang sudah ditentukan. 4. Pendaftarannya dimulai dari akhir Agustus dan pembelajarannya dimulai bulan September. Untuk informasi pendaftaran yang lebih lanjut, buka saja website www.smatjabar.wordpress.com. Ayo sekolah dan menggapai mimpi di pendidikan jarak jauh SMA SMK Jawa Barat. Makin tinggi pendidikan kita, makin baik kesejahteraan kita pula. SMA bisa, SMK hebat. Ya, itu salah satu contoh ya SMA terbuka atau SMA terbuka. Nah, kalau kita lihat tadi sistemnya seperti itu, hampir sama saja dengan yang SMP, bahkan mungkin perkuliahan juga sama. Nah, demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Kak Roma. Baik, terima kasih Kak Amrin dari Kesehatan yang telah menyampaikan materi kita. Demikian kabaran dari kami dari kelompok 8. Atas kurang atau punya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.